Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berbicara mengenai spiritualitas yang ada di dalam diri kita sering dibenturkan dengan suatu keyakinan bahwa manusia itu sering membutuhkan bantuan dari pihak lain. Dan orang-orang yang melakukan spiritual, tujuannya tidak lain adalah mencari sisi pendamping, yaitu kodam. Sebenarnya di dalam diri manusia itu ada kodam bawaan yang biasa disebut dengan sedulur papat. Ini adalah takaran suatu kodam yang tertinggi di dalam diri manusia. Ini bukan kodam yang didapatkan dari luar, tapi ini adalah kodam yang merupakan bawaan dari diri kita sendiri. Akan tetapi, kodam ini besar kecilnya kekuatannya itu tergantung pada diri kita sendiri. Seberapa besar kita melakukan suatu tirakat, seberapa besar kita membersihkan wadah, membesarkan wadah yang kita miliki untuk kodam tersebut. Dan juga kodam ini itu akan aktif ketika kita memang sering meminta atau melibatkan dia di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia itu kadang menjadi orang yang awam karena tidak memiliki koneksi atau bahkan tidak mengerti suatu koneksi dari alam yang disebut dengan alam astral. Tapi dengan kodam atau dengan pendamping atau dengan sedulur papat kita ini, dia bisa menjadi wasilah sebagai koneksi kita. Koneksi untuk menuju alam-alam lain, menuju kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dia bisa menjadi magnet dari apa yang menjadi hajat kita. Misalnya kita menginginkan suatu kekayaan, kodam dari sedulur papat ini bisa membantu kita. Menginginkan suatu kemuliaan, derajat, atau mungkin sandang pangan dan lain sebagainya, dia bisa membantu kita. Hanya saja kita sudah membuat dia membantu kita atau belum? Kita sudah meminta dia atau menyebut dia dalam kegiatan kita atau belum? Intinya pada hal tersebut. Soalnya ketika sedulur papat ini aktif, maka secara otomatis lingkungan yang ada di sekitar kita itu akan menunjukkan kedekatan kita atau menunjukkan semakin terkabulnya apa yang menjadi doa-doa kita dan hajat-hajat kita. Seperti itu teman-teman. Maka jangan lupa ketika kita misalnya berkegiatan kita sehari-hari, bekerja, belajar, dan lain sebagainya, maka sering-seringlah menyebut mereka. Kita biasa menyebut dengan sebutan, ada yang menyebutnya dengan malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, ada yang menyebut dengan kata itu. Ada yang menyebut dengan sedulur papat, ada yang menyebut dengan kakang kawah, adi hari-hari, dan lain sebagainya. Ada yang menyebut juga amarah alwama sufiyah dan mutmainah. Maka teman-teman tinggal memilih sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Karena kita tidak pernah bisa menerka secara realistik kecuali memang spiritual atau derajat spiritual kita sudah tinggi. Seperti itu teman-teman. Semoga
apa yang menjadi sedulur kita, menjadi teman kehidupan kita yang tak kasat mata ini bisa membantu kita dalam melancarkan kesuksesan, melancarkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga beruntung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.